Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashabil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Materi dakwah pada kesempatan kali ini yaitu tentang akhlak dan karakter mulia. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, akhlak adalah cermin dari keimanan seseorang. Tidak ada keimanan yang sempurna tanpa akhlak yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, sesungguhnya orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Ahmad. Akhlak yang baik meliputi kejujuran, kesabaran, rendah hati, menepati janji, menghormati orang tua, serta berbuat baik kepada sesama. Orang yang berakhlak baik akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Bayangkan betapa mulianya derajat orang yang menjaga akhlaknya hingga kelak akan duduk dekat dengan Rasulullah di surga. Namun sebaliknya, orang yang buruk akhlaknya meskipun banyak ibadahnya bisa saja amalnya menjadi sia-sia. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim tentang seorang wanita yang rajin sholat malam dan berpuasa tetapi suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada kebaikan padanya, ia termasuk penghuni neraka. Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu, marilah kita jadikan akhlak Rasulullah sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah dikenal sebagai pribadi yang jujur, penyayang, pemaaf, dan selalu menghargai sesama. Ketika beliau dihina, beliau tidak membalas dengan kemarahan, tetapi dengan doa dan kasih sayang. Kita hidup di zaman di mana tutur kata, perilaku, dan pergaulan seringkali jauh dari nilai-nilai Islam. Oleh sebab itu, menjaga akhlak bukan hanya kewajiban, tapi kebutuhan agar hati tetap bersih dan hidup mendapat berkah. Saudaraku, akhlak bukan sekedar perilaku di hadapan orang, tapi kejujuran ketika tak ada yang melihat, kesabaran ketika diuji, dan ketulusan ketika memberi. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya, pendalaman akhlak dan karakter mulia. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ketika kita berbicara tentang akhlak, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang inti ajaran Islam. Ulama mengatakan bahwa agama itu ada 3, akidah, syariat, dan akhlak. Dan akhlaknya yang paling sering terlihat dalam kehidupan sehari-hari karena akhlak adalah buah dari keimanan dan ibadah seseorang. Bahkan, sebagian ulama menjelaskan lebih dari separuh ajaran Islam berkaitan dengan akhlak dari hubungan manusia dengan sesamanya. Artinya, seseorang belum dianggap beragama secara sempurna apabila ia belum memperbaiki akhlaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia paling sempurna akhlaknya. Allah sendiri yang memujinya dalam Al-Quran. Sesungguhnya, engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Quran Surat Al-Qalam. Ayat ini menjadi bukti bahwa puncak kemuliaan seorang hamba bukan pada hartanya, pangkatnya, atau kekuatannya, tetapi pada keluhuran akhlaknya. Akhlak tidak hanya tentang hubungan sesama manusia. Akhlak yang paling utama adalah akhlak kepada Allah, yaitu tunduk dan taat kepadanya, ikhlas beribadah, bersyukur atas nikmatnya, bersabar atas ujian, tidak sombong karena sombong adalah sifat hanya layak bagi Allah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan seberat biji zarah. Hadis riwayat Muslim. Orang yang berakhlak kepada Allah akan menjauhi sifat sombong, ria, dan merasa paling benar. Maka dari itu, mari kita renungkan, apakah selama ini kita sudah berakhlak sebagaimana Rasulullah ajarkan? Sudahkah kita jujur, pemaaf, dan sabar menghadapi orang lain? Jika belum, inilah saatnya kita memperbaiki diri, menata hati, dan meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang berakhlak baik, berbudi luhur, dan dicintai oleh Rasulullah di dunia maupun di akhirat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.